Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk merayakan, untuk melaksanakan ibadah kita, ibadah persekutuan doa Bunda Maria Garut. Semoga kita semua, hati kita terarah kepada Tuhan. Pada malam hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Suster Yuli. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian untuk membuka persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kami bawa setiap hati kami percaya Engkau yang sanggup Bapa
mengubah hati kami, pribadi lepas pribadi, apapun pergumulannya kami ingin bawa pada malam hari ini. Kami ingin bawa sebagai persembahan kami di hadapan-Mu, di mezbah-Mu yang kudus ya Bapa. Lewat puji-pujian kami yang akan kami lantunkan pada malam hari ini, semoga kiranya Engkau selalu memberkati kami, dan juga Engkau siapkan hati kami untuk dapat mendengar kebenaran dari firman-Mu pada malam hari ini juga Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati kami lewat lidah kami, apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, biarkanlah hati kami dan juga diri kami, mata kami semuanya tertuju kepadamu. Kami juga membawa dosa-dosa kami ya Bapa. Kami mohon ampunilah setiap kelemahan kami, apapun yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu dan juga sesama kami mohon ampun ya Bapa. Ya Bapa, semua doa ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan? Kita angkat pujian yang semangat, kita bangkit berdiri dulu. Kita mau katakan bahwa Allah kita sungguh Allah yang baik. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita katakan Allah itu baik. Tepuk tangan boleh? Katakan bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita mau katakan sekali lagi dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lambaikan tangannya, katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Kita katakan sekali lagi dengan sukacita bahwa Allah kita itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lambaikan tangannya. Kasih setianya
sebelah sini kita coba dengar suaranya. Kasih kita mau berbicara tentang kebaikan Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu mungkin yang punya kesaksian kebaikan Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, mungkin merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik, menyertai saya setiap hari, memberi saya tidak hanya rezeki yang secukupnya, tapi rezeki yang berlimpah-limpah. Mungkin boleh diceritakan di sini. Bapak Ibu yang masih baru juga boleh, kalau bisa mau membagikan kebaikan Tuhan atau kesaksiannya, boleh. Ada? Siapa nih? Sebelum begini saya antarkan langsung. Siapa? Yang mau? Dan singan mungkin mau, ada yang mau? Nyanyi dulu apa? Kesaksian dulu. Kesaksian dulu. Kita kesaksian. Boleh saya buka dulu. Boleh. Oke, silakan. Biar kita istirahat dulu. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Ini saya cuma sebagai pembuka, nanti kita akan dengar kesaksian yang lain yang luar biasa dari saudara-saudari. Ini biar teman-teman kita duduk dan saya punya kesempatan dulu nanti. Terima kasih. Saya mulai dengan, saya tertarik dengan satu tulisan atau renungan yang dikirimkan ke grup PKK tadi pagi, tentang bagaimana sakit hatinya seseorang kalau dikhianati oleh sahabatnya sama temannya sendiri, tentang bagaimana rasa sakit itu dikhianati dengan sepihak, dan bagaimana orang yang merasa sakit hati membalasnya dengan begitu kejam. Dan saya tertarik dengan ceritanya, bagaimana ternyata Tuhan itu pemarah rupanya. Saya tertarik bagaimana Tuhan menghancurkan Israel, tertulis pada tulisan renungan itu. Saya penasaran kenapa sih sebegitu marahnya Tuhan kepada Israel sampai dibinasakan, sampai dikirim ke Babel. Saya membaca sedikit-sedikit artikelnya. Oh, ternyata begini pengkhianatan bangsa Israel kepada Tuhan, dan juga bagaimana ketidaktaatannya, bagaimana mereka merusak nama Tuhan,
Ternyata yang paling parah itu bangsa saya pada saat itu menyembah berhala, membakar anak-anak untuk dipersembahkan. Wow, saya pikir kejam juga. Tapi saya ingin memberikan kesaksian atau sedikit sharing tentang kehidupan saya, bagaimana dikhianati seorang yang saya anggap orang tua, penyelamat, dan saya anggap yang membesarkan saya, yaitu bos saya dulu atau pimpinan atau yang punya perusahaan tempat saya bekerja. Saya bekerja di situ tahun 2000, mulai 2007 atau 2008 lah. Artinya saya bekerja di situ sampai 2012, sekitar 5 tahun. Dan saya benar-benar dikhianati dengan perjanjian yang dia lakukannya buat prestasi atau ingkar janji, dan juga bagaimana cara dia mengkhianati saya dengan mencari fitnahan dengan segala macam. Dan benar, seperti yang dikatakan dalam tulisan Ratabat, kitab Ratabat itu, begitu sakit hatinya ternyata yang dikhianati. Saya sampai saat itu pernah saya saksikan juga sedikit singkat cek, dan saya sampai merencanakan hal sesuatu yang sangat kejam, bagaimana untuk menyingkirkannya, membinasakannya, dan itu sudah hampir saya lakukan. Dan istri saya sudah saya pindahkan ke daerah jauh, dan saya sudah bayar kontrakan. Dan ternyata Tuhan mengasihi saya, ternyata Tuhan yang punya hak membalasnya. Dan seseorang yang saya kenal mengingatkan saya, membuat saya tersadar semua tidak ada gunanya, karena Tuhan yang punya hak untuk membalasnya. Dan yang saya dengar setelah 2012 itu, saya keluar dari tempat saya bekerja, Tuhan membalasnya dengan memusnahkan semua usahanya atau cabangnya yang ada di Garut. Ada 4 pada saat itu, di Jawa dan juga di Lampung. Dan setelah itu saya tidak tahu lagi bagaimana cerita mantan bos saya ini. Dan ternyata tahun kemarin ada suster-suster pada datang ke rumah, ada 5 orang, dan supirnya ternyata kenal dengan bos saya ini, dan dia menceritakan bagaimana sedihnya hidup dia sekarang. Pembalasan sangat tragis menurut saya, dan sampai katanya dia terlilit hutang, sampai stres, sampai pernah depresi, dan semua dibalas Tuhan dengan caranya. Tapi saya bukan kesal, saya lebih ke pengharapannya. Pada saat itu, setelah saya disadarkan bahwa rencana saya yang buruk itu tidak Tuhan izinkan. Setelah itu saya menjalani hidup saya dengan istri saya, waktu itu masih anak 1, Hijai. Saya menjalani hidup saya di Garut ini dengan apa adanya, dengan penghasilan 10.000, 15.000 sehari, dan sampai saat ini saya bisa berdiri di sini karena pada saat itu hanya sekitar 3 jutaan kalau nggak saat saya pegang duit. Dan tapi dengan harapan-harapan, doa-doa istri saya yang selalu doa Salam Maria, doa novena dan segala macam, dengan harapan-harapan itu Tuhan bangkitkan pelan-pelan. Ya, itulah yang Tuhan harapkan dari setiap harapan manusia. Tuhan pasti menjawabnya apabila kita berpengharapan dengan tulus. Dan saya yakin semua karena kebaikan Tuhan. Karena kalau saya renungkan kembali dengan keadaan keuangan saya yang seperti itu, punya anak dan kontrak, dan saya sudah diminta sama orang tua saya untuk pulang. Di kampung itu lahan bapak ada yang kamu kerjakan, ngapain di situ. Tapi saya tidak menceritakan semuanya kepada orang tua saya, dan tidak berjenjang lama 2014 2 tahun orang tua saya bisa saya datangkan ke sini. Saya sudah punya gubuk di sebuah kebun punya sendiri, dan selanjutnya Tuhan berikan kebesarannya, Tuhan berikan berkatnya.
dengan harapan-harapan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah yang mau saya saksikan, bagaimana sakitnya memang dikhianati, tetapi Tuhan punya rencana lain. Setelah saya renungkan kembali setelah beberapa tahun, ternyata kalau tidak dibuat seperti itu oleh bos saya, mungkin saya akan menjadi babunya atas anak buahnya dan akan begitu-begitu saja sampai hari ini. Saya merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh, begini cara Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuat kita bangkit. Tuhan punya cara membuat kita lebih maju. Mudah-mudahan dengan kisah kita semua bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Kita punya kebaikan Tuhan masing-masing. Kita bisa terima, mungkin sudah banyak terima kebaikan Tuhan. Saya harap ada yang bisa melanjutkan kesaksian saya ini, menambahkan. Itulah kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Begitu. Jadi Tuhan luar biasa kesaksian Musik. Mungkin ada lagi yang ingin bersaksi. Kami persilakan. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Coaching. Ditabung dulu ya Bu Coaching. Saya sedikit lah untuk kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tadi juga ada lagu Allah itu baik. Sedikit saja. Bapak Ibu pasti pernah mengalami yang namanya ekonomi itu naik turun, begitu ya? Ya. Pasti itu ya. Kalau kita di dalam keluarga, saya aja yang belum berkeluarga aja bisa, apalagi Bapak Ibu ya. Nah itu di dalam kehidupan saya, selama saya berada di sini di Garut, itu sering kali mungkin ada yang namanya naik turun di dalam hal ekonomi atau keuangan. Jadi singkat saja, ini saya pengen cerita bahwa terkadang itu ada satu atau dua orang ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang datang kepada saya, misalnya kayak ini Vin, buat kamu buat jajan gitu. Dan itu menurut saya itu sesuatu yang sangat kayak, oh Tuhan tuh pelihara saya sejauh ini gitu. Saya hidup sendiri di sini, saya tidak punya keluarga yang secara darah gitu, tidak ada. Jadi saya benar-benar merantau ke sini, tapi ada saja selalu penyertaan Tuhan dengan seperti itu caranya. Walaupun itu kecil bagi Bapak Ibu, cuman bagi saya itu sangat berarti. Jadi itu dia, saya mau bicara tentang kebaikan Tuhan yang selalu menyertai saya sampai hari ini. Dan juga saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin kita akan lanjut ke lagu berikutnya, Hati Sebagai Hamba. Kita akan menanggapi kesaksian kita pada malam. Ini
sebagai hamba. Kita sebagai hamba itu kita hanya punya hati kepada Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah selain hati kita yang hanya tertuju kepada Allah. Pada saat ini juga kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Kita akan pujian Allah Roh Kudus. Sanjung kau
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal-Mu lewat firman-Mu yang akan Kau bawakan, akan dibawakan oleh suster pada malam hari ini. Semoga kiranya Kau berkati suster dan juga kami semua yang ada di sini. Apapun yang Kau ingin bicarakan kepada kami, walaupun itu teguran ataupun nasihat kepada kami ingin menerima dengan hati yang terbuka, sehingga pada saatnya nanti kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, siapkan hati kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, pribadi lepas pribadi. Semoga kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Pelitamu jalan bagi hidup kami percaya di dalam nama Tuhan kami, Dialah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ada juga adik-adik di sini. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kalau saya mengatakan Tuhan itu baik, Bapak Ibu jawab selamanya. Lalu saya bilang selamanya, Ibu jawab Tuhan itu baik. Kita coba ya. Tuhan itu baik. Selamanya. Selamanya. Tuhan itu baik. Sekali lagi biar tersegar lagi ya. Disegarkan dengan puji-pujian tadi supaya Bapak Ibu lebih segar lagi. Tuhan itu baik Selamanya. Selamanya. Tuhan itu baik. Luar biasa. Seperti biasa saya ingin diundang suster. Dan pertanyaannya sama. Topiknya apa ya? Bebas aja, jadi harus bernegosiasi dengan Roh Kudus. Apa ya, bingung juga mau ngisi apa dengan orang-orang pede. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan hari ini jadwalnya Romo karena saya ada tugas minggu depan, jadi saya minta Romo kalau bisa tukaran dan bisa ya. Makasih udah mengundang saya lagi. Saya bertanya kenapa saya, terus Tuhan menjawab kenapa tidak. Seperti itu, karena kalau ada pilihan, kalau saja ada pilihan, tapi ya inilah realitas hidup di Garut. Oke, kita akan lihat kira-kira mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ini dengan
temanya. Kita baca bersama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 35. Sebenarnya sampai 38, tapi nanti kita akan lihat kelanjutannya. Tadi mendengarkan sharing kesaksian dari Pak Mansur juga Kevin, kayaknya ada ini ya, ada koneksinya ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah Bapak Ibu sering mendengarkan ini, ayat ini? Nah, kita di bulan ada di bulan kitab suci ya. Apakah kitab sucinya sudah dibolak-balik dari awal, dari depan sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu? Oke, kita kuis dulu. Ada OMK di sini, ada Bina Iman Remaja, ada Bina Iman Anak juga, ada lansia. Kita edisi spesial malam ini. Berapa buku dalam Alkitab? Seluruhan. Kita kan di bulan kitab suci minimal yang ikut lingkungan aktif. Oke. Berapa buku dalam Alkitab? Jangan di Google, di ini. Ada berapa? Berapa Kevin? Albert. Yang udah lulus Bina Iman ya, ada berapa? Kita bubar ya, kita bubar. 73 terbagi dua kan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Minimal kita nggak usah ke dalam dulu, ke dalam inti-inti Alkitab. Minimal kita di sampulnya aja dulu. Lalu perjanjian lama ada berapa buku? 73 dibagi dua, ada berapa buku perjanjian lama? Kita harus ini bisa bedakan edisi Protestan dan Katolik. Jadi Katolik ada 46 buku perjanjian lama, dan perjanjian baru berapa? Di Google berapa? Atau AI 27 ya? 46 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Seluruhannya berapa? Benar nggak? Atau jangan-jangan saya salah? Nah, di sini kita kenal siapa yang menulis buku ini. Santo Paulus kepada siapa? Jemaat di Roma. Nah, ada berapa buku yang ditulis, berapa surat yang ditulis Santo Paulus dalam perjanjian baru? Ayo guru Bina Iman di sini, guru katekis ada di sini. Ada berapa buku surat yang ditulis Santo Paulus? Nggak kebanyakan. Ada 13 surat yang ditulis Santo Paulus. 14 sebenarnya dengan surat kepada orang Ibrani, tapi yang resminya itu 13 surat ditulis saat Santo Paulus di dalam penjara, dan ditulis kepada jemaat-jemaat di berbagai tempat, yang termasuk jemaat di Roma yang saat itu situasinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, muncullah penghiburan dari Santo Paulus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada? Mari kita lihat. Kita lihat yang satu ini.
Oke, semoga bisa diikuti ya video tadi. Kira-kira pesannya seperti ini. Dalam hidup, ya hidup sekarang ini, kita di negara, di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi setiap hari di media sosial ada yang terjadi kacau. Minggu-minggu kemarin Indonesia kacau. Hari-hari ini Amerika kacau dengan viralnya si Charlie Kirk itu yang seorang aktivis konservatif Amerika ya. Tapi yang berkesan untuk saya itu dia di situasi dunia seperti itu dia berani mewartakan kebenaran firman. Dan akhirnya dia harus kehilangan nyawa untuk bersaksi tentang apa yang dia perjuangkan. Sedih juga ya, tapi ya itulah dunia, dan kita berdoa semua semoga jiwanya damai di surga. Nah, dalam hidup setiap kita pasti mengalami keretakan seperti video tadi, broken atau pergumulan batin. Ada yang pernah ngalamin ini? Pergumulan batin, angkat tangan yang pernah? Yang pernah broken atau retak atau pergumulan batin pernah? Yang nggak pernah ada? Angkat kaki yang nggak pernah. Nah, Ryan pernah broken atau sedang broken? Nah, bahkan kita sebagai orang percaya yang kita sebagai pengikut Kristus tidak dijanjikan hidup yang bebas dari kesulitan, karena itulah identitas kita yaitu salib. Namun di balik itu ada janji yang pasti, kasih Kristus. Kita baca bersama-sama, kasih Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin kalau setuju. Amin. Nah, ini Roma bab 8 ayat 35 sampai 38. Minta tolong Kevin bacakan dengan Roma bab 8 ayat 35 sampai 38. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Bahkan aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. ya.
Makasih Kirin. Jelas ya di sini Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bahkan kepada kita dengan situasi yang kita alami sekarang ini. Nah, sambil menyiapkan ini, saya teringat ya, ini kisah nyata. Boleh nggak berkisah sebentar? Boleh. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nanti minta tolong kalau udah waktunya aja. Ya, ada timer. Kisah nyata yang saya alami sendiri. Pernah seperti ini. Bapak Ibu pernah hampir tenggelam atau sudah tenggelam? 25 tahun yang lalu saya meninggalkan rumah, keluarga, tempat asal, ya, Toraja. Ada yang pernah ke Toraja di sini? Nanti ya kita porta sampah di Toraja, ya, masih ada waktu. Nah, bagaimana saya terhibur oleh firman Tuhan tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 25 tahun saya pergi dan merantau hidup di biara, dan dalam proses itu banyak duri, banyak lika-liku di perjalanan. Bukan hal yang mudah, dan saya sadar bahwa mengikuti Yesus seperti kita saat ini juga ada harga yang harus dibayar. Dan tiba-tiba harus ke Filipina dengan segala semuanya baru dan bergabung dengan orang-orang dari berbagai negara. Dan itu perjuangan, bukan saya nggak sendiri sih, ada 3 orang waktu itu ya. Anggap ini ya, bestie saya itu Suster Maslan. Suster Maslan ada di Kalimantan, jadi apa-apa ya, Suster Maslan ini. Nah, waktu itu saya junior, sudah tahun pertama. Belum ada HP waktu itu, saya baru pegang HP tahun 2020 karena COVID. Saya isolasi mandiri kena COVID dan harus berkomunikasi. Dan tahun 2009 pulang setelah 5 tahun, 4 tahun. Jadi kami tuh nggak setiap saat bisa pulang ke rumah per 3 tahun, dan itu harga mati yang harus dibayar. Lalu saya dapat kabar bapak saya dipanggil Tuhan, dan saya waktu itu usia berapa ya, tahun 15 tahun yang lalu, dan saya shock dan terbawa krisis iman karena situasi saya di luar dan visa saya bermasalah juga saat itu. Bisa keluar tapi nggak bisa balik lagi. Lalu dengan segala pertimbangan, pimpinan bilang jangan, nggak bisa pulang sekarang, nanti. Dan Bapak Ibu tahu kalau di Toraja orang mati ada ritual dan segala macamnya itu, wow, lebih meriah dari kita lahir atau hari berulang tahun. Dan itu sampai sekarang. Ya, ini mungkin satu buku juga nggak akan cukup ya. Satu bab aja dulu, bab keduanya nanti tentang ibu saya, ini tentang bapak saya dulu. Nah, di saat itu saya bertanya, pimpinan terima kabarnya malam hari, tapi takut saya nggak bisa tidur, disampaikannya pagi hari, pas hari Minggu. Dan saya ingat persis bacaan Injil hari Minggu itu, yang dari Injil lupa saya, yang mengatakan biarkan saya pergi menguburkan bapak saya. Karena kan Injil seperti itu, dan hancurnya hati saya waktu itu. Seperti tadi video itu, broken, sudah nggak bisa diinikan lagi. Dan seiring berjalannya waktu, sebenarnya saya hancur, benar-benar hancur, tapi mencoba untuk kelihatan baik-baik saja. Dan itu yang menjadi sesuatu untuk pimpinan. Katanya saya kuat, padahal di dalam diri saya itu hancur, udah benar-benar hancur, nggak ada tumpuan lagi. Lalu ada satu suster orang India katanya, Yuli, kamu pikir kalau kamu pulang sekarang, apakah kamu bisa membangkitkan ayah kamu, merawat keluarga dan lain sebagainya lebih dari yang Tuhan bisa? Dan itu sulit saya terima. Masa sih udah bersedih dikhotbahin lagi seperti itu, segala macam ceramah, nggak masuk di akal saya waktu itu. Lalu surat Rasul Paulus itu
yang mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Apakah maut? Dan saya stop di situ. Apakah maut? Berarti kematian. Jadi singkatnya Bapak saya meninggal, dikubur dan segala macam ritual selesai. Saya sebagai anak kandung sendiri nggak ada. Lalu kebayang pikiran orang kan, orang di kampung yang macam-macam penilaian orang, tapi syukurnya keluarga saya sangat paham. Dan oke, kita terima. Tapi ada dua yang kenapa susternya nggak hadir. Lalu segala macam cara kakak saya buat waktu itu dengan berandai-andai, saya seolah-olah kirim rangkaian bunga dari Filipina untuk Ayanda tercinta. Bukan hanya itu, dia buat video yang sampai saat ini saya nggak berani buka videonya. Dulu kan ada CD ya, yang itu diputar, udah baru mulai diputar saya nggak sanggup dan saya nggak lihat sampai hari ini. Kemudian bersyukur pastor sepupu saya 2 pastor, Imam Rojo, dan di paroki kami ada juga suster-suster yang berkarya, SFIC orang Dayak Kalimantan. Jadi suster-suster dan pastor-pastor datang berdoa, dan saya di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Untungnya keluarga enggak menerima saya apa adanya. Karena itu tadi, saat kita memilih mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar, termasuk meninggalkan zona nyaman. Nah, itu bisa saja waktu itu saya bisa aja bilang pimpinan saya mau keluar, ngapain mati-matian dengan hidup panggilan seperti itu. Nggak ada jaminan, hampir nggak kelihatan ada jaminan. Tapi itulah dahsyatnya kasih Tuhan. Bapak Ibu percaya? Mungkin ada yang lain. Makanya sampai hari ini saya mendengarkan ada berita kematian atau ke Dharma Loka ada suster-suster keluarganya meninggal, saya speechless. Karena saya tahu persis gimana rasanya kehilangan seorang yang kita kasihi atau yang mengasihi kita. Itu kisah saya. Lalu 6 bulan kemudian saya baru bisa pulang. Baru bisa pulang, dikasih izin, dan ya saya hanya bisa ke kuburan dan ada misa di rumah ya. Kalau saya waktu itu saya benar-benar down, saya hanya bilang, pastor tolong diatur semuanya, dan dari saat itu juga setiap kali saya rindu mama atau siapapun di rumah, saya minta tolong pastor, tolong mampir di rumah, lihat mama apakah baik-baik saja. Kan mamanya pastor dan mamanya saya saudara. Lalu kalau misalkan saya dengar ibu lagi sakit atau mau komuni, saya minta tolong suster, minta tolong ada waktu nggak diantarin komuni. Dan itu yang menjadi penghiburan untuk saya. Di saat saya jauh, hampir tidak punya kesempatan untuk merawat orang tua, ada aja cara Tuhan untuk memberikan penghiburan. Ya, 6 bulan saya berjuang, krisis, setengah kaki sudah di luar, sebelah kaki saya masih di biara. Untungnya sampai saat ini saya masih berdiri di sini sebagai seorang suster. Ya, untung, dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti itu tuh kisah saya. Bab 2-nya nanti kalau ada kesempatan lainnya. Nah, Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Setiap individu pasti pernah mengalami terluka, dihianati tadi seperti Pak Mansur kisahnya, ditolak atau rejection dan lain sebagainya. Ya, kita punya kisah masing-masing yang berbeda. Namun Tuhan Yesus hadir dalam segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan keputusasaan dalam setiap jiwa yang berharap padanya, agar kita mampu berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan situasi. Ya, kalau saya nggak berdamai dengan diri saat itu, dengan orang lain, bahkan dengan situasi, mungkin saya sudah entah di mana sekarang. Ya, sudah kabur kemana. Itu luar biasa. Kemudian kita lihat sekali lagi ya, siapakah yang akan memisahkan
memisahkan kita dari kasih Kristus ini? Apakah ini penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kita lihat situasi dunia saat ini, apa yang terjadi. Sebenarnya kita dalam satu dan lain hal ada di sini. Tapi dengan penuh iman, di Santo Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut, yang hanya Tuhan yang tahu kapan kita mau dipanggil, maupun hidup di tangan Tuhan, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang berkuasa di pemerintahan dan segalanya, baik masa kini maupun masa yang akan datang, kuasa yang di atas maupun yang di bawah, atau tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu Santo Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kemudian apakah ini Bapak Ibu yang dapat memisahkan kita? Kita lihat satu-satu ya. Ini tertulis dalam Roma bab 8 ayat 35 sampai 38. Ini jawabannya, tidak ada. Baik maut, kematian, hidup, dan segala macam, tidak ada yang dapat memisahkan kita kalau kita percaya. Bapak Ibu percaya? Amin. Katakan amin. Amin. Nah, Santo Paulus sekali lagi, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Apakah ini? Santo Paulus dengan tegas mengatakan, tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Nah, kita malam ini diajak untuk tinggal di dalam. Apakah Ibu, Bapak Ibu sedang berada dalam kasih Kristus saat ini? Amin. 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 Ya, kalau orang muda gampang jatuh cinta. Ada yang pernah jatuh cinta atau sedang jatuh cinta atau dijatuhi cinta? Tinggal dalam Kristus gampang, fall in love gampang, dikit-dikit jatuh cinta. Tapi masalahnya, apakah kita bisa stay in love, tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus? Kadang-kadang sulit. Gampang jatuh cinta kepada apapun, di mana-mana, gampang fall in love. Tapi ini tantangannya, tinggal di dalam kasih Kristus. Keyakinan Paulus yang harapannya menjadi keyakinan kita juga. Sebab aku yakin, kita baca bersama-sama. Aku yakin baik maut maupun hidup, segala kuasa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah tak terbatas ruang dan waktu. Kasih Kristus lebih kuat dari segala situasi. Amin. Ya, apapun masa lalu kita, masa sekarang kita, masa depan kita, itu hanya di dalam kuasa Tuhan. Pernah sakit, gagal, ditolak, miskin, pernah nggak punya duit, seperti saya, menderita, semua itu tidak bisa menyingkirkan dari kasih Kristus. Seperti Kevin tadi ya, itu karena kuasa kasih Kristusnya, karena Kevin percaya bahwa ada kemurahan Tuhan. Hari ini kita nggak yakin mau masak apa ya hari ini, tiba-tiba ada suster ini, itu kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Gak sampai kelaparan seperti tadi dalam surat Rasul Paulus. Kemudian dunia bisa berubah. Setiap detik, setiap hari, setiap saat, segala bisa berubah. Bahkan orang pun bisa berubah. Orang yang kita kasihi sekalipun bisa apa? Mengecewakan. Waktu akan berlalu, tapi kasih Kristus tidak pernah hilang, bahkan dalam saat paling gelap. Kasih Kristus bukan sekedar perasaan, tapi itu adalah kepastian. Ketika kita merasa kosong,
kering, semuanya jauh, teman-teman kita menjauh, diperbincangkan, diyakini dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang berpikir, Tuhan di mana ya? Tuhan itu di mana? Tuhan jauh. Tetapi kasih Kristus bukan seperti cuaca yang berubah, bentar hujan panas. Itu adalah janji yang teguh dan kekal yang tidak bergantung pada situasi kita. Kemudian iman, ya karena iman kita diuji, tapi kasih Kristus tidak pernah gagal. Kenapa kita bisa kuat? Karena iman. Kenapa kita sampai malam hari ini berkumpul di sini? Bukan karena Suster Yuli, bukan karena di jadwalnya Romo yang bawakan firman malam ini, tapi karena iman. Kita punya kerinduan, ada sesuatu di sini, di ruangan ini setiap hari Selasa di jam yang sama, ya. Kita bisa meragukan kasih Tuhan, tetapi doa-doa yang tak kunjung putus itu seperti Pak Mansur tadi, kekuatan doa. Bapak Ibu percaya kekuatan doa? Amin. Itu senjata kita, kekuatan doa. Kadang-kadang Tuhan terlambat juga, tapi tidak pernah lupa. Ya, ini Mazmur 136, kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Sudah ada yang ngantuk, sedikit lagi ya. Penderitaan bukan bukti ketiadaan kasih Tuhan. Saat kita hampir tenggelam bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada, selalu mengulurkan tangannya ke kita. Kadang-kadang kita yang tangan kita yang menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan selalu ada mengulurkan tangannya. Paulus menyebutkan penindasankah, kesesakan, kelaparan, bahaya, bahkan pedang. Ini adalah realitas dunia kita saat ini. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Dan keberadaan penderitaan bukan berarti Tuhan tidak sayang. Karena iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Kasih Kristus tidak ditentukan oleh keadaan kita. Apakah kita susah, sedih, miskin, kaya, Kristus tetap sama dan tak terbatas. Kadang-kadang karena kita berpikir, aduh dosa saya banyak sekali, ada jadwal pengampuan dosa nanti aja, malu, susah. Nah, jadi kapan mau berkurang dosanya kalau nggak dicoba? Ya, sebenarnya kalau pengakuan dosa itu kita keluar dari pengakuan dosa itu plong. Ada sesuatu yang terlepas, ya, dengan rahmat pengampunan dosa. Tetapi dosa bisa membuat kita jauh, tapi tidak pernah mampu menghapus kasih Kristus atas kita. Bapak Ibu masih ingat kapan terakhir ngaku dosa? Ya, tiap hari Jumat kan ada pengakuan dosa. Dimas kapan terakhir ngaku dosa? Bulan lalu. Nah, kasih Kristus adalah sumber kekuatan. Lagi-lagi, aku yakin Santo Paulus yang mengatakan, aku yakin si Santo Paulus menyatakan iman dengan penuh kepastian. Bapak Ibu punya iman gak? Iman, aman, amin. Gitu ya. Iman, aman, amin. Keyakinan menjadi sumber kekuatan bagi orang yang beriman. Kalau kita nggak beriman ya kita udah nggak tahu di mana sekarang. Jika kasih Kristus tidak bisa dipisahkan, maka apapun penderitaan kita tidak sendirian. Kristus hadir menyertai dan memberikan harapan. Kita baca sekali lagi ayat 38. Sebab aku yakin kita nggak tahu ya, kita beranjak dari sini nanti bubar pulang ke rumah, apakah kita tahu apa yang akan terjadi besok hari atau nanti malam? Ada yang tahu? Tidak. Tapi kita yakin bahwa kasih Allah selalu ada. Amin. Amin. Sedikit lagi ya. Sudah waktu kan? Nah, dalam
penderitaan kita tetap percaya pada kasih Kristus. Dalam kelemahan kita yakin kita tidak ditinggalkan. Dalam kesulitan Kristus memberi pengharapan. Dalam pelayanan kita dikuatkan oleh kasih-Nya. Ada yang mau bersaksi di sini soal kasih Kristus yang memberikan kemerdekaan? Kadang-kadang kita terbelenggu oleh dosa seperti dirantai. Tapi kasih Kristus itu yang melepaskan kita. Tidak ada kesukaran yang terlalu berat yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan tidak akan mencobai kita di luar kemampuan kita. Kalau saat itu saya putuskan meninggalkan biara dan pergi entah kemana, apa yang terjadi dengan saya? Nggak ada saya di sini sekarang, nggak ada di sini, ya nggak akan pernah bergarut. Kasih Kristus itu kuat, lebih besar daripada penderitaan. Apapun yang kita alami, ya dengan iman kita yakin kasih Kristus lebih kuat dari segala pergumulan kita. Kasih Kristus tidak goyah meski kita jatuh atau ada yang pernah jatuh di sini, jatuh dalam dosa, tapi bangkit lagi. Kasih Kristus setia melampaui situasi hidup kita. Amin. Kita lihat sudah jadi lagi. Nah, ini untuk refleksi pribadi. Bisa difoto atau bisa diingat 3 poin. Apa yang sering membuat aku merasa jauh dari kasih Kristus? Ini PR ya, sampai kita ketemu lagi berapa bulan kemudian. Bagaimana aku mengalami kasih Kristus yang selalu setia? Apa langkah nyata untuk menghidupi kasih Kristus dalam hidup sehari-hari? Ada tanggapan, ada sharing, atau ada mau bersaksi lagi? Sedikit lagi. Kita menderita, kasih Allah memampukan kita untuk bertahan. Jangan mundur, don't give up, bertahan sampai ketemu nanti hari Selasa. Bertahan, jangan tinggalkan komunitas ini, tapi ada wajah baru di sini ya. Dan itu adalah tanda kasih Tuhan bahwa ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini yang menarik kita untuk datang. Ya. Ada apa di sini? Ada sesuatu ya. Kasih Tuhan dan wajah baru tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Kristus tidak terpisahkan dengan kuasa doa, kekuatan doa. Apapun yang terjadi, kita tetap berharga di mata Tuhan. Meskipun di mata orang lain kita seperti apa ya, kadang-kadang nggak ada apa-apanya, tapi di mata Tuhan kita tetap berharga. Mari kita hidup dalam syukur dan keberanian. Amin. 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 Sudah bangun? Terima kasih Kristus ini. Apa ya? Ada beberapa kisah kasus ini. Ada orang yang dengan diam-diam pergi dari gereja, meninggalkan persekutuan atau kelompok ini dan itu kategorial karena ada sesuatu mungkin saya nggak tahu. Tapi sayangnya udah dikunjungi, diajak, tapi mungkin butuh waktu ya, proses. Tapi yakinlah kita ada berapa orang di sini minimal sudah tinggal, bukan hanya fall in love, tapi tinggal dalam Kristus, yang kasih Kristus yang tak terpisahkan. Ajak keluarga, tetangga kita dan siapapun, asalkan yang Katolik juga bisa, untuk ikut kegiatannya. Nah, ini semoga ini sebagai buah-buah roh yang kita bawa pulang hari ini, kita ada apa di hati. Semoga Yesus menjadi
sumber kekuatan di dalam hati. Amin. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita tutup dengan lagu ya. Satu lagu. Di saat hatiku hancur dan lemah, Kau hadir sembuhkan jiwa. Air mata Kau ubah jadi sukacita, kasih-Mu tak pernah sirna, kasih-Mu Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang luar biasa mengenai kasih Allah. Bapak Ibu, saya jadi teringat satu kata-kata bilangnya begini. Ketika kita berdosa, saya lupa ketika kita berdosa dan Allah tidak mengasihi kita, berarti Dia berhenti menjadi Allah. Karena Dia adalah Allah. Dia bukan Allah yang memiliki kasih, tapi Dia adalah kasih itu sendiri. Jadi jika ada kasih di situ, berarti ada Allah yang hadir, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Begitu. Kita akan menghaturkan persembahan kita. Kita akan memujikan bersama.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, melewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati perjalananmu yang teguhkan hatiku. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan kembali dari awal. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersama. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah atas kami ya Bapa. Hari ini Tuhan, Kau izinkan kami ya Bapa berkumpul di tempat ini dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami Tuhan setiap pribadi. Hari ini kami Tuhan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya setiap persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkatilah persembahan yang kami berikan. Kiranya atas berkat-Mu persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk menyenangkan hati-Mu dan juga Tuhan untuk kemajuan komunitas PDI PKK ini ya Bapak. Inilah
persembahan kami Tuhan, persembahan hati kami dan persembahan kami yang telah kumpulkan. Mohon berkat-Nya Tuhan untuk persembahan kami. Doa ini Tuhan kami aturkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami semua di sini dalam memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Kiranya kesempatan ini selalu kami rindukan untuk selalu hadir dan datang dalam PDPKK berikut-berikutnya, sehingga kami selalu merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu dimanapun kami berada, dan selalu merindukan untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk selalu hadir, untuk memberikan kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Kiranya semua yang ada di dunia ini Kau teguhkan juga untuk selalu kami yakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah berkat kasih daripada-Mu Tuhan. Sebentar lagi kita akan pulang, adalah kami dalam perjalanan pulang Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai kami dalam perjalanan pulang. Terima kasih Tuhan, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyiapkan ataupun orang-orang yang sudah menyiapkan konsumsi pada kesempatan kali ini. Kiranya Kau selalu memberikan kebahagiaan, senyuman, kasih, dan juga rahmat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di penghujung persekutuan doa kita. Kita akan tutup dengan lagu Hati yang Gembira. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita bergembira bersama. Ku bernyanyi, haleluya Yesus